Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Wisnuasis, jurusan Teknik Sipil kelas GB. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai 14. Pertemuan 1, sistem dan definisi sistem transportasi. Sistem transportasi merupakan bagian integral dari infrastruktur perkotaan maupun rural dan memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat serta perkembangan ekonomi suatu daerah. Komponen-komponen sistem transportasi meliputi jalur dan rute, fasilitas dan infrastruktur, terminal dan stasiun, pelayanan dan manajemen. Pengertian sistem demand. Sistem demand dalam transportasi mengacu pada kebutuhan dan permintaan dari pengguna jasa transportasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem demand: pertumbuhan populasi, kebutuhan mobilitas, infrastruktur transportasi. Pengertian sistem pergerakan. Sistem pergerakan merujuk pada cara manusia, barang, atau informasi bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam suatu transportasi. Integrasi transportasi merupakan bagian penting dari sistem pergerakan. Pentingnya tata letak jalan dalam sistem pergerakan untuk memastikan arus lalu lintas yang aman dan teratur. Pengertian sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan dalam transportasi merujuk pada struktur, organisasi, kebijakan, dan proses yang mengatur sistem transportasi suatu wilayah. Peran industri pemerintah bertanggung jawab dalam penyusun kebijakan, regulasi, dan program yang efisien dan aman. Efektivitas sistem kelembagaan, keberhasilan suatu transportasi yang melibatkan institusi-institusi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi antara komponen-komponen sistem transportasi, pengaruh infrastruktur terhadap transportasi, koordinasi antara roda transportasi, pengelolaan lalu lintas, dan parkir. Pertemuan 2, pengertian aksesibilitas merujuk pada tingkat keterjangkauan dan kebergunaan bagi individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas. Pengertian mobilitas merujuk pada kemampuan dan kebersamaan seseorang atau suatu kelompok untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas: infrastruktur, akses ke fasilitas publik, dan kebijakan dan regulasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas. Salah satu faktor utama adalah faktor kepadatan penduduk. Selain itu, ketersediaan fasilitas transportasi umum. Perbedaan antara aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas merujuk pada kemudahan akses ke berbagai fasilitas dan layanan. Mobilitas, layanan fokus pada pergerakan fisik seseorang. Tantangan dalam mencapai aksesibilitas dan mobilitas yang baik: keterbatasan fasilitas publik, kepadatan lalu lintas, tingginya biaya transportasi. Solusi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas: pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem transportasi hijau, peningkatan akses terhadap penyandang disabilitas, teknologi dan inovasi. Pertemuan 3, sistem transportasi udara merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem transportasi nasional di Indonesia. Karakteristik dan keunggulan subsistem transportasi udara: kecepatan dan efisiensi, keamanan dan kehandalan, aksesibilitas dan jangkauan, daya jangkau global. Demand atau permintaan layanan transportasi udara. Permintaan akan pelayanan transportasi udara di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk. Infrastruktur dan fasilitas transportasi udara. Bandara merupakan fasilitas infrastruktur yang paling utama, menjadi pintu gerbang dan pusat dari seluruh aktivitas penerbangan. Fasilitas terminal bagi penumpang menjadi bagian yang sangat penting. Landasan pacu, baik landasan utama maupun landasan tambahan. Teknologi dan inovasi dalam transportasi udara. Inovasi pesawat, sistem lalu lintas udara, teknologi bandara, data dan teknologi digital. Tantangan dan peluang pengembangan transportasi udara. Infrastruktur terbatas, regulasi ketat, kompetisi ketat, dan biaya operasional tinggi. Peran transportasi udara dalam pengembangan ekonomi dan sosial: mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung pengembangan pariwisata, meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat integrasi wilayah. Pertemuan 4, sistem transportasi laut adalah salah satu komponen penting dalam sistem transportasi nasional di Indonesia. Karakteristik dan keunggulan subsistem transportasi laut: keluasan dan fleksibilitas, efisiensi energi, jangkauan yang luas, kemampuan
permintaan dan atau penumpang transportasi laut. Permintaan akan layanan transportasi laut di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena berbagai faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mobilitas penduduk. Moda transportasi laut, kapal feri, kapal kargo, kapal feri, kapal penumpang, kapal pesiar, dan kapal khusus. Isu dan tantangan transportasi laut, infrastruktur usang, regulasi kompleks, keselamatan pelayaran. Peran transportasi laut dalam pengembangan ekonomi, penghubung perdagangan internasional, mendukung industri maritim, menghubungkan wilayah kepulauan, mendukung pariwisata bahari. Pertemuan 5. Sistem transportasi jalan layar, jalan darat atau jalan rel. Transportasi darat khususnya melalui sistem perkereta apian memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan mobilitas masyarakat di Indonesia. Karakteristik dan keunggulan subsistem transportasi darat, fleksibel, kemudahan dalam penggunaan, cakupan wilayah luas, efisiensi biaya. Permintaan atau penumpang transportasi darat. Permintaan atau jumlah penumpang transportasi darat di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat urbanisi, harga tiket, dan kualitas layanan. Prasarana transportasi darat merupakan elemen penting dalam sistem transportasi jalan raya. Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat paling utama. Selain itu, prasarana transportasi darat lain seperti jembatan, terowongan, terminal bus, atau stasiun kereta api juga berperan penting dalam memfasilitasi pergerakan yang lancar dan efisien. Jenis-jenis moda transportasi darat, kereta api, bus, mobil pribadi, sepeda motor. Peran transportasi darat dalam perekonomian, menghubungkan wilayah, mendukung distribusi, meningkatkan mobilitas, menggerakkan industri. Tantangan dan permasalahan transportasi darat, kemacetan lalu lintas, polusi lingkungan, keselamatan dan keamanan, keterbatasan infrastruktur. Inovasi dan teknologi dalam transportasi darat, otomatisasi, elektrifikasi, analitik data, integrasi sistem. Pertemuan 11. Definisi transportasi adalah membawa atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, biasanya menggunakan kendaraan. Transportasi untuk melawan jarak, menghubungkan suatu daerah, suatu kegiatan dengan kegiatan lain, membuka isolasi atau daerah baru, memindahkan orang atau barang dengan aman dan selamat. Dampak lingkungan transportasi, kebisingan, polusi udara, kecelakaan lalu lintas, stres bagi pengguna atau pengemudi, kesehatan masyarakat. Definisi transportasi berkelanjutan adalah sebuah konsep yang dikembangkan sebagai sebuah antitesis terhadap kegagalan kebijakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.